Buku ini bercerita tentang kisah hidup seorang perempuan yang bernama Dia. Dia adalah seorang istri dari suami yang menderita sakit HIV/AIDS. Awalnya, terus terang dia susah untuk menerima kenyataan itu. Tapi sekarang, dia ikhlas menerima semua karena dia sadar apa yang sudah terjadi pada dirinya adalah takdir dan suratan hidup yang sudah dituliskan oleh Allah untuk dirinya. Tidak ada satu orang pun manusia di dunia ini yang bisa melawan takdir Allah. Allah mewajibkan agar manusia bisa merubah nasibnya untuk menjadi lebih baik dan selalu bertakwa kepadanya. Dia sadar dirinya bukanlah orang suci karena banyak perbuatan buruk yang sudah dia lakukan. Perbuatan yang membuat orang tuanya kecewa, marah, dan mungkin mengutuknya dalam hati. Juga perbuatan yang membuat saudara lainnya tersakiti, termasuk orang-orang yang pernah hadir di dalam kehidupannya. Di buku ini, dia menceritakan semua kisah hidupnya. Dia tidak menutupi yang sebenarnya, dan juga tidak malu untuk mengakui semua salah dan perbuatan yang pernah dia lakukan. Karena dia yakin banyak perempuan di luar sana yang memerlukan dukungan dan juga bantuan moral menghadapi masalah hidupnya. Karena ada kisah dalam buku ini yang bisa membuat wanita yang mempunyai nasib sepertinya agar tidak perlu merasa rendah diri dan terkucilkan. Justru mereka harus bangkit, berjuang, dan merawat orang yang mereka kasihi. Jangan pedulikan orang yang menghujat dengan apa yang diri kita alami, karena mereka tidak pernah merasakan apa yang kita rasakan. Karena ini semua adalah proses hidup seseorang, termasuk hidup dia, yang mungkin bila diceritakan dan ditampung dalam satu buku, maka pembaca akan mengambil hikmah dari sisi baik dirinya yang bisa dicontoh dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan juga sisi buruknya yang bisa dijadikan contoh oleh semua pembaca agar tidak melakukan kesalahan seperti apa yang pernah dia lakukan. Dan juga mengambil jalan yang salah seperti dirinya. Dia sadar banyak hal buruk yang sudah dirinya lakukan dan dia sudah memetik hasil dari perbuatannya itu. Dia ingin menyampaikan pesan kepada semua wanita dimanapun dan juga pembaca dimanapun agar lebih berhati-hati melakukan apapun. Karena semua perbuatan yang kita lakukan, maka itu pula hasil yang akan kita petik. Terus berusaha dan bersabar menjalani semua cobaan terberat apapun, karena jika kita yakin bahwa kita selalu dekat dengan Allah, maka Allah akan menolong kita keluar dari semua kesulitan. Dia yakin hanya doa anak, suami, dan juga orang tua yang bisa membuat diri kita yakin akan berhasil dan juga akan selamat. Dia menulis dan menceritakan semua kisah hidupnya ini tidak ada maksud dan tujuan apapun. Dia sadar semua kisah pahit, kegagalan, dan kejadian apapun yang sudah menimpa dirinya itu yang akan membuat dia berpikir untuk tidak mengulanginya dan berusaha untuk melakukan yang lebih baik lagi. Dia meminta maaf kepada keluarga besarnya, khususnya kepada orang tua yang sangat disayanginya. Dan alhamdulillah, Allah masih terus memberikan mereka kesehatan sampai saat ini. Juga kepada almarhum bapak tercinta, sampai saat ini dia masih merasa menyesal karena dulu sewaktu bapak masih ada, dirinya belum bisa membahagiakan, apalagi dirinya sering sekali mengecewakannya. Juga kepada suaminya tersayang, dia minta maaf karena dia ingin menceritakan kisah hidup dirinya sendiri dari kecil sampai saat ini. Dan tentu saja itu membawa nama baik suaminya. Tapi ini bukan berarti dia membuka aib dirinya, suami maupun keluarganya. Karena dia yakin masih banyak wanita lain di luar yang mempunyai kisah hidup seperti dirinya. Bahkan mungkin lebih pahit dibanding kehidupannya.
tapi mereka tidak berani mengungkapkannya. Dia juga meminta maaf kepada semua orang yang pernah hadir di dalam kehidupannya dulu, yang sadar atau tidak sadar telah disakiti oleh dirinya. Juga kepada keluarga suaminya, dia meminta maaf kalau tersinggung dengan dikeluarkannya buku ini. Dia hanya berharap kepada siapapun untuk sadar dan menerima kenyataan yang sebenarnya. Dan yang terpenting introspeksi diri, sadar dengan semua yang pernah dilakukan, sehingga bisa lebih menghargai orang lain siapapun itu. Dan jangan selalu merasa ingin dihargai kalau belum bisa menghargai orang lain. Manusia tidak akan bisa hidup sendiri, karena sampai mati pun masih memerlukan bantuan orang lain untuk membawa usungan jenazahnya sampai ke liang kubur. Maka dari itu, mulai sekarang banyak-banyaklah menundukkan kepala. Jangan selalu merasa dirinya yang terhebat, karena tidak ada orang hebat tanpa bantuan orang lain. Dan manusia itu hanya akan diingat dan dikenang dari ucapan dan perbuatannya saja. Buku ini terdiri dari beberapa bagian. Bagian 1, dia kecil hidup di rumah yang sangat sederhana di sebuah kota kecil dekat pantai Pangandaran. Walau setiap hari hidup selalu kekurangan dan harus berbagi makanan dengan keempat saudaranya, tapi dia hidup bahagia karena mendapat limpahan kasih sayang dari orang tuanya. Dan dia selalu ikhlas menerima semuanya dengan sabar. Bagian kedua, dia harus berpindah tempat tinggal dan putus sekolah, dan berpisah dengan kakaknya, karena harus mengikuti bapak yang berpindah kerja dari satu kota ke kota lain, karena tidak mempunyai pekerjaan tetap. Bagian ketiga, kembali ke kampung halaman dan merasakan cinta pertama. Ikut berjuang membantu ibu dan kakaknya untuk mencari tambahan ekonomi keluarga. Dengan berjualan kue keliling dari satu warung ke warung lain. Dan harus merasa kecewa dan tidak percaya karena ternyata bapak yang merawat dari kecil bukanlah bapak kandungnya. Bagian keempat, dia terpaksa pindah dan meninggalkan orang yang disayanginya untuk ikut dengan bapak kandungnya. Dan di sana dia mendapat masalah, yaitu ketika kelas 2 SMA, dia dilamar seorang bos tua untuk dijadikan istri ketiga. Kemudian harus menikah di usia muda dengan laki-laki pilihan bapak yang seorang insinyur. Tapi dia harus menjadi janda di usia yang masih sangat muda juga. Karena lelaki pilihan bapaknya itu ternyata sudah mempunyai istri. Bagian kelima, dia bekerja dan tinggal di rumah kakak perempuannya dan menjalin cinta terlarang dengan kakak ipar. Dan membuat dirinya kembali dijauhi oleh keluarga besar bapak kandungnya. Bagian keenam, 5 tahun bertahan dengan hubungan terlarang dan merasakan penyesalan seumur hidup. Akhirnya dia mendapatkan pacar, teman satu kantor, yang benar-benar mencintai dan memaksanya untuk segera menikahinya. Walau baru beberapa bulan berpacaran. Akhirnya menikah, tapi ternyata suaminya itu adalah seorang pasien HIV/AIDS yang sudah diderita jauh sebelum kenal dengan dirinya. Bagian ketujuh, dia harus menerima vonis dokter yang mengatakan kalau dirinya tidak akan bisa mempunyai anak lagi. Karena rahimnya sudah diisi ular tumor, sehingga harus diangkat. Masih banyak kisah lain yang ada dalam buku ini. Soal perasaannya yang selalu mendapat tekanan dan ucapan yang tidak enak dari keluarga suaminya, yang membuat dia tertekan dan ingin secepatnya keluar dari rumah itu. Selain itu, susahnya mencari tambahan penghasilan, padahal dia juga menjadi tulang punggung keluarganya. Dan begitu banyak konflik bersama adik dan saudaranya yang lain. Cobaan dan cobaan terus datang menghampiri, dan akhirnya dia sadar, apa yang semua terjadi adalah teguran dari Allah atas apa yang pernah dia perbuat sebelumnya. Tapi di balik itu semua, dia terus berjuang untuk mendapatkan kebahagiaan, untuk diberikan kepada anak, suami, kedua orang tuanya yang sangat disayanginya. Dan tidak lupa, dirinya selalu berdoa kepada Allah, agar semua usaha dan keinginannya itu bisa dilancarkan dan dikabulkan oleh Allah. Tapi sebagai manusia biasa, dia kadang merasa lelah dan putus asa menghadapi semuanya. Apalagi semakin hari, bulan, dan tahun, cobaan terus datang menghampiri dan semakin berat menimpanya. Dan sebagai manusia biasa,
Dia juga mempunyai batas kesabaran yang membuat dirinya akhirnya berontak. Cerita selengkapnya sudah dia tulis di setiap halaman dalam buku yang akan dia buat ini.